Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayani Izzati Dini dengan NIM 238340106. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil karya saya dalam tugas pemrograman visual, yaitu membuat aplikasi sederhana dalam eh, aplikasi NetBeans. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat itu berjudul simulasi judi online. Maka eh, aplikasi ini dibuat untuk mengedukasi agar para calon pengguna tidak tertarik dan untuk memberikan edukasi bahwasannya aplikasi judi online ini sebenarnya tidak begitu saja dirancang secara acak menang atau kalahnya. Jadi tidak ada istilah gacor, itu tidak ada. Jadi eh, aplikasi ini sebenarnya bisa dapat dengan mudah dimodifikasi untuk menguntungkan developernya. Maka di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya meskipun tidak menyerupai yang asli, tapi setidaknya saya memiliki dapat memberikan gambaran tentang aplikasi judi online yang asli. Maka dari itu saya menamakan simulasi judi online. Eh, pada progres yang pertama, baru eh, baru ditentukan desain aplikasi yang menggunakan drag and drop seperti tampilan di berikut ini. Yang ini yang masih kelabu. Nah, ini adalah progres yang pertama. Kemudian progres yang kedua, ini kan belum masuk ke Jpanel. Nah, saya memindahkan semuanya ke Jpanel yang kemudian dibuat dalam project lain, dalam eh, form yang lain dengan judul simulasi judul .java yang ini. Nah, progres yang ketiga, saya mulai mengoperasikan pada setiap tombol yang sudah saya desain dengan kebanyakan J-option pen dan beberapa codingan inti untuk eh, memperoleh peluang yang dapat dimodifikasi oleh dua variabel utama, yaitu jumlah spin dan jumlah saldo yang dimasukkan. Jadi, semakin kecil saldo yang dimasukkan dan semakin tidak sering jumlah spin yang dilakukan itu akan memperbesar peluang untuk menang. Sebaliknya, apabila semakin sering kamu melakukan spin dan semakin besar jumlah saldo yang kamu pertaruhkan, maka maka program ini akan secara otomatis peluang untuk menang itu mengecil. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang progres pertama, yaitu tentang J-option pen. Kebanyakan di sini menggunakan J-option pen, bisa dilihat dari tanda yang berwarna hijau ini, ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara J-option pen itu bekerja. Dan ketika membuka aplikasi sudah tersedia saldo sebesar 100 juta rupiah, yang kemudian nanti kamu diminta untuk memasukkan jumlah uang pada kolom GText field, masukkan jumlah uang dengan label masukkan jumlah uang. Misalkan kita lewat untuk masukkan jumlah uang ini, kemudian langsung saja melakukan spin, maka akan muncul pesan peringatan bahwa kamu harus memasukkan jumlah uang yang ingin kamu pertaruhkan. Nah, ini adalah bagian dari fungsi JText, bukan, J-option pen yang ada di progres pertama. Kemudian apabila kamu memasukkan eh, inputan yang tidak berupa integer, yang mungkin bisa berupa huruf atau titik. Misalkan saya masukkan 2000. Kemudian saya melakukan spin.
maka di sini akan muncul peringatan lagi bahwa input harus berupa angka. Kemudian saya coba untuk memasukkan uang dengan jumlah 2.000, tapi ada titiknya. Dan mencoba melakukan spin, maka akan muncul kembali input harus berupa angka. Kemudian saya akan memasukkan jumlah uang yang sudah sesuai dengan tipe data, yaitu integer. Misalkan saya memasukkan jumlah 500 dan mengklik spin, maka di sini akan muncul kembali peringatan yang isinya adalah input tidak boleh kurang dari 1.000. Jadi apabila teman-teman mempertaruhkan uang yang jumlahnya kurang dari 1.000, maka program ini akan menolaknya dan eh, akan jalan apabila program ini memasukkan 1.000 ke atas itu. Sekarang saya di sini akan memasukkan uang 1.500. Pada spin pertama ini, karena uang yang dimasukkan dalam jumlah kecil dan juga spin yang dilakukan juga masih permulaan, maka peluang untuk menangnya itu lebih besar. Dan yang paling besar, di sini sebelum melakukan spin ada tombol konfirmasi terlebih dahulu dari fungsi J option pen yang tadi. Apakah kamu yakin ingin melakukan spin? Kemudian apabila diklik yes, maka akan menjalankan program tersebut. Kita klik yes. Dan ini untuk hasil yang menang. Hasil spin akan muncul di uh, jendela J Option Pen dengan bunyi selamat, kamu menang dan mendapatkan uang sebesar 1.500. Kemudian apabila diklik OK, uang 1.500 yang kamu pertaruhkan tadi akan otomatis bertambah ke saldo yang kamu punya. Jadi di sini kita dapat saldo kita yang tadinya hanya 100 juta menjadi 100 juta 1.500. Kemudian spin yang tadi akan masuk ke dalam kolom history ini. Bukan, ini adalah progres yang ketiga. Untuk progres yang kedua, kebetulan waktu itu saya belum sempat membuat histori seperti ini. Dan atas saran dari Bapak, saya menggunakan fungsi append dan sekaligus juga menggunakan the option pen untuk menampilkan apakah saya menang atau kalah. Dan apabila status menang maupun kalah itu akan otomatis ditampilkan ke dalam G text field dengan label status kamu. Nah, begini. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang progres ketiga dari pembuatan aplikasi sederhana simulasi judi online. Nah, pada progres kedua ini kan belum ada baris history, baris menang dan kalahnya juga belum. Kemudian pada progres yang kedua, yang ketiga, yang sebelumnya juga masih berupa desain yang berwarna abu-abu seperti ini. Kemudian pada progres yang ketiga ini, saya akhirnya menambahkan warna pada latar, yaitu warna pink, dan pada spinnya warna merah. Kemudian saya juga menambahkan, ya ini asalnya pesan buat kamu menjadi berlabelkan history. Dan saya menepati apa yang Bapak sarankan, yaitu menggunakan fungsi append ke dalam history ini, dan juga sebagai tanda nanti ketika saya memasukkan spin-spin yang selanjutnya itu akan muncul di sini sebagai history, maka akan dapat dilihat. Kemudian saya juga menambahkan label pesan edukasi dengan GTEX area yang nantinya akan memunculkan pesan edukasi berupa imbauan atau bisa disebut sebagai penjelasan bagaimana simulasi judi online, bagaimana judi online ini dapat merugikan penggunanya. Namun, pada kesempatan kali ini saya belum sempat untuk menambahkan pesan-pesan edukasi yang nanti akan ditampilkan di sini. Sekarang mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan apabila kita spin sekali lagi, mungkin dalam jumlah yang masih nominalnya kecil,
maka akan tetap memperbesar peluang untuk menang. Misalnya saya memasukkan uang sebesar Rp5.000. Di sini saya melakukan spin dan kemudian saya akan menang dan hasil spin tadi akan langsung masuk ke dalam history sebagai spin kedua dan kemudian uang yang tadi dipertaruhkan seperti biasa akan otomatis tertambahkan pada saldo yang dipunya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan spin ketiga, misalnya saya memasukkan uang sebesar 100.000. Maaf, ini kan ada angka titik, berarti harus dihapus terlebih dahulu titiknya karena bukan merupakan tipe data integer. Karena 100.000 masih dalam jumlah yang kecil menurut aplikasi judi online ini, maka masih bisa menang, masih bisa memiliki peluang yang lumayan besar lah untuk menang. Kemudian seperti biasa akan masuk ke dalam chat history. Nah, nanti dalam permainan judi online yang bukan simulasi, yang maksudnya yang betulannya, si pengguna itu akan mulai merasa kecanduan karena sudah menang beberapa kali. Maka dia akan tertantang untuk memasukkan uang yang sedikit demi sedikit membesar. Misalnya tadi kan 100.000, saya akan mencoba memasukkan uang sebesar 500.000. Dan di sini masih menang karena dalam aplikasi simulasi judi online ini 500.000 masih dianggap kecil. Saya tidak akan menjelaskan yang mana yang besar, yang mana yang kecil, karena ini merupakan suatu pantangan dan suatu rahasia yang mana dalam permainan judi online yang sebenarnya juga si besar atau kecilnya juga tidak dijelaskan oleh si aplikasi yang sesungguhnya juga. Nah, di sini saya akan memasukkan jumlah yang lumayan besar. Misalnya saya memasukkan jumlah 2 juta dan melakukan spin, maka hasilnya kekalahan pertama saya. Ya, kamu kalah dengan kehilangan uang sebesar 2 juta rupiah. Ayo coba lagi. Kemudian setelah spin kekalahan pertama, nanti juga akan ada muncul pesan edukasi yang menjelaskan kenapa kamu bisa kalah di sini. Yang mana pesan edukasi ini tentu saja tidak ditampilkan di aplikasi judi online yang sebenarnya. Kemudian saya eh, kemungkinan besar si pengguna judi online yang merasa sayang karena uang yang dipertaruhkan dengan keyakinan benar-benar akan menang itu ternyata kalah. Lalu dia mencoba untuk mengembalikan uang dalam jumlah besar itu dengan melakukan judi online. Apa spin sekali lagi dengan harapan bahwa uang yang barusan dipertaruhkan akan kembali ke sakunya dan tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Maka akan dimasukkan jumlah yang sama misalnya dan melakukan spin, tetapi tetap kalah. Seperti itu terus sampai sampai orang yang kecanduan, istilahnya adalah kecanduan judi online ini, kehabisan uang untuk dipertaruhkan. Misalnya, saya akan mencoba memasukkan seluruh sisa dari saldo saya karena sudah frustasi dengan kekalahan dan berharap akan menang dan mengalami kekalahan sehingga saldo yang dipunya sebesar 0%, maka maka akan muncul di option pen yang berbunyi saldo kamu habis, silahkan mulai ulang permainan. Kemudian apabila diklik OK, akan otomatis mengulang permainan. Mungkin baru segitu saja progres dari aplikasi yang saya buat. Kedepannya mungkin saya akan lengkapi dengan pesan edukasi yang apabila
ada komentar atau misalkan saran dari Bapak apa yang harus dikembangkan dari aplikasi simulasi judi online karya saya ini, silakan boleh Bapak tulis di kolom komentar. Dan apabila ada teman-teman juga yang menonton video ini, silahkan like dan komen apa yang kurang dan yang lebihnya. Dan jangan lupa subscribe channel Classheet ini. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam hal penyampaian, juga kemampuan berkomunikasi saya yang mungkin masih banyak belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.